Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nursadia, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor pokok mahasiswa 223402516217. Di sini saya akan memberikan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen SDM lanjutan dengan tema motivasi, teori motivasi proses. Yang pertama, ada pengertian dari teori proses. Teori proses itu adalah suatu teori motivasi yang berkaitan dengan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar setiap individu dapat bekerja sesuai dengan keinginan manajernya. Teori ini membicarakan proses dari sebab akibatnya. Dengan kita memahami teori ini, kita dapat meningkatkan motivasi untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain di berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di sekolah, bahkan di kehidupan kita sehari-harinya. Ada beberapa yang termasuk dari teori proses. Yang pertama, ada teori pengharapan, teori keadilan, teori penguatan, dan terakhir ada teori penetapan tujuan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu teori dari teori harapan. Teori harapan itu adalah motivasi yang ditentukan oleh hasil yang diharapkan dan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Teori harapan ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, ada harapan, kedua nilai, ketiga pertautan. Untuk yang pertama, harapan itu adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Yang kedua ada nilai. Akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai martabat tertentu, daya atau nilai motivasi bagi setiap individu tertentu. Nilai dari kondisi kerja yang dialami oleh individu dapat negatif maupun positif, sangat tergantung dari situasinya. Yang terakhir ada pertautan, adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Selanjutnya atau yang kedua ada teori keadilan. Teori ini mengemukakan manusia di tempat kerjanya, menilai tentang inputnya dalam hubungan dengan pekerjaan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh apabila seseorang diperlakukan tidak adil atau semakin besar ketidaksesuaian, maka orang tersebut semakin termotivasi untuk menguranginya. Yang ketiga ada teori penguatan. Teori ini adalah teori motivasi yang berdasarkan hukum pengaruh. Ide bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulangi. Terakhir, ada teori penetapan tujuan. Adalah karyawan yang memahami tujuan, apa yang diharapkan organisasi terhadapnya, akan mempengaruhi perilaku kerjanya dengan menetapkan tujuan yang menantang atau sulit dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja dengan syarat karyawan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah bentuk dorongan dari penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar seperti kebijakan dari pimpinan, hubungan antara pribadi, dan kondisi kerja dikaitkan dengan ketidakpuasan kerja. Motivasi ekstrinsik ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama ada kemampuan menyesuaikan dengan reward system, kedua kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan kerja, ketiga kemampuan menyesuaikan dengan supervise, keempat kemampuan menyesuaikan dengan kebijakan, kelima kemampuan menyesuaikan dengan rekan kerja. Selanjutnya ada motivasi intrinsik, adalah upaya menjaga atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Motivasi ini cenderung diulang karena memiliki konsekuensi yang positif.
Indikator dari motivasi ini yang pertama ada lebih bertanggung jawab, kemampuan mengembangkan kapasitas diri, ketiga meningkatkan pengakuan, keempat ketertarikan pada pekerjaan yang menantang, dan terakhir meningkatkan motivasi berprestasi. Yang terakhir ada motivasi altruis, yaitu merupakan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rasa sukarela dan keikhlasan yang timbul dari hati nurani seseorang. Orang yang mempunyai motivasi ini biasanya merasakan senang, ikhlas, dan bahagia ketika dapat melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Untuk indikator dari motivasi ini ada moral attitude, kedua courtesy, ketiga sportsmanship, keempat civic virtue, dan kelima conscientiousness. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.